Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, bila dalam hidup kita keinginan daging seperti yang diungkapkan dalam ayat 19 sampai 21 masih lebih kuat mempengaruhi kehidupan kita dibandingkan dengan keinginan roh yang dituliskan dalam ayat 22 sampai 23, maka siang hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Ini kesempatan yang sangat baik. Pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lanjut ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian saudara-saudaraku, pembacaan firman yang Tuhan perdengarkan kepada kita di siang hari pada sukacita keluarga Bapak Gede Michael di sini. Aku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat ini ibu-ibu sekalian hebat sekali ya. Lagunya tiga ayat dihafal semua, ya, tanpa teks. Bagaimana kalau kita nyanyi nanti di sini di pentabisan gedung gereja, pakai lagu ini? Siap enggak? Sayang padu, sayang pak ininya, apa namanya tuh? Kejang-kejingnya ini, apa namanya itu? Apa? Jeriken? Oh, jeriken ya. Iya, saudara-saudaraku, saya sengaja mau bikin senyum dulu sedikit. Karena saya lihat ini, karena panasnya, ya, semua kipas-kipas. Senyum-senyum sedikit, supaya hati kita tertuju pada Tuhan dalam ibadah walaupun panas. Boleh udara panas, tapi hati saya tetap cool untuk Tuhanku. Ya. Nah, saudara-saudaraku, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada dua hal yang sangat mempengaruhi keberadaan manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi ini. Apa itu? Yaitu keinginan atau perbuatan daging dan
keinginan atau perbuatan di luar daging, yaitu keinginan roh. Ada dua hal ini. Menurut iman Kristen, kedua hal ini saling bertentangan. Itu terlihat dalam pembacaan atau pemberitaan Rasul Paulus pada perikop kita hari ini, seperti yang kita baca tadi. Demikian pula bila kita mendalami firman Tuhan yang ada dalam kitab suci atau Alkitab yang pedoman hidup orang Kristen, di situ kita akan menemukan bahwa kedua hal tadi yang selalu diberitakan, walaupun memakai kalimat yang berbeda, namun mengandung maksud tentang keinginan daging dan juga keinginan roh. Misalnya, boleh catat nanti baca di rumah, kepanasan kita di sini, baca di rumah aja ya. Dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 28, Amsal 3 ayat 27 sampai 35, Amsal 5 ayat 14 sampai 17, dan masih banyak lagi dalam Perjanjian Lama. Lalu dalam Perjanjian Baru, Matius 5 ayat 5, Galatia 5 ayat 16 sampai 26, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12, dan seterusnya masih banyak lagi kalau kita mau teliti di sini. Nah, saudara-saudaraku, warga jemaat di Galatia dalam kehidupan mereka juga tidak lepas dari dua hal ini, daging dan roh, dan sangat mempengaruhi pertumbuhan iman mereka. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, seharusnya keinginan roh yang menguasai kehidupan mereka dan bukan keinginan daging, seharusnya. Namun pada kenyataannya, keinginan daginglah yang sangat dominan atau yang menguasai akan kehidupan mereka. Setelah Rasul Paulus memperhatikan kehidupan mereka yang demikian ini, Rasul Paulus menasihati mereka agar mereka menampakkan kehidupan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukan tindakan yang bertentangan dengan itu. Paulus dengan telatennya telah membimbing mereka ke arah itu. Bagi Rasul Paulus, jika hal-hal itu dilakukan, sesungguhnya tidak ada hukum atau peraturan yang dapat membatalkan perbuatan-perbuatan baik itu. Siapa yang bisa batalkan kalau kita berbuat baik? Tidak ada. Ya? Karena dalam kehidupan kita perlu ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Jujur, apakah kita betul-betul mengasihi suami kita? Apakah kita sudah betul-betul mengasihi istri kita? Jujur, di hadapan Tuhan. Ini yang penting untuk kita lihat dalam pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang Tuhan selalu perdengarkan kepada kita. Ketika kita betul mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, itu bukan hanya sebuah slogan, tetapi betul-betul dalam tindakan-tindakan yang lain. Ingat, setiap perkataan yang terucap oleh bibir kita akan ada pembuktian, yaitu dibuktikan dengan sikap dan tindakan. Jika apa yang dikatakan itu terbukti dalam sikap dan tindakan, maka semua itu adalah kebenaran yang hakiki. Tapi jika tidak, itu adalah dusta yang hakiki. Yang diminta oleh Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, bukan kedustaan yang hakiki. Untuk itu orang Kristen perlu berjuang dalam menerapkan semua buah-buah roh itu. Kasih, sukacita. Yang terpenting adalah penguasaan diri. Sedangkan perbuatan yang berdasarkan keinginan daging hanyalah mendatangkan kesia-siaan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia belum pernah percaya kepada Kristus. Paulus telah melihat, telah membuktikan bahwa apa yang ia lakukan di luar Kristus tidak mengasihi orang, semuanya itu menghasilkan kesia-siaan belaka. Adanya tanggung jawab yang besar terhadap warga jemaat di Galatia membuat Rasul Paulus tidak menghendaki kemerdekaan yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus itu hanya kesia-sia. Paulus terus berjuang, mengingatkan, menasihati jemaat Galatia agar mereka betul-betul menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, keluarga Bapak Gede Ikel, dan kita semua yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan.
Apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam perikop kita hari ini, sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada warga jemaat di Galatia saja, tetapi juga kepada kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang telah menjadikan kita milik kepunyaan Kristus. Karena itu kepada kita diingatkan untuk tetap hidup menurut keinginan roh. Itu penguasaan diri, kasih, sukacita, dan sebagainya. Patut diakui bahwa keinginan daging begitu kuat mempengaruhi keberadaan hidup kita. Namun demikian, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, kita harus mampu menangkal semuanya itu. Dan juga kita harus mampu mengakui semuanya itu dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus agar hak hidup untuk mewarisi atau mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah terus menjadi milik kita. Itu berarti hidup orang percaya bukanlah kehidupan yang pasif, tetapi kehidupan yang terus bergerak, berjuang menggapai apa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, bila dalam hidup kita keinginan daging seperti yang diungkapkan dalam ayat 19 sampai 21 masih lebih kuat mempengaruhi kehidupan kita dibandingkan dengan keinginan roh yang dituliskan dalam ayat 22 sampai 23, maka siang hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Ini kesempatan yang sangat baik. Dikatakan kesempatan yang baik karena kita telah diperdengarkan, disegarkan, dan diingatkan. Dan lebih dari itu karena kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Bila hidup kita selalu dipimpin oleh roh, maka berbahagialah kita. Karena kita tidak menyia-nyiakan arti kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, dan kita tidak sia-sia disebut sebagai anak atau milik Kristus Yesus. Kristus telah memerdekakan kita dan juga telah memerdekakan anak kekasih kita yang namanya sangat sulit saya sebut tadi ya. Namanya Naila Priscilla. Telah dimerdekakan oleh Kristus tadi dengan meterai baptisan yang kudus. Ini luar biasa. Meterai baptisan kudus ini bukanlah hal yang biasa, tetapi hal yang sangat luar biasa. Baptisan akan menjadi hal yang biasa kalau hanya dipahami, dimengerti dengan sudut pandang logika. Tetapi ini sangat menjadi luar biasa kalau dilihat dan dipandang dari hati. Karena baptisan ini adalah sebuah meterai yang sangat-sangat mahal harganya, yaitu lewat pengorbanan kasih Allah melalui Kristus Yesus. Setiap orang yang dibaptis dalam namanya Bapa, Anak, Roh, itu berarti ia sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Memang saat ini anak kita ini masih kecil, belum tahu apa-apa. Mama papa saja belum dikenal barangkali karena masih kecil. Disinilah peran gereja. Disinilah peran ibu. Disinilah peran ayah. Disinilah peran para saksi baptisan untuk memperkenalkan semua itu kepada anak ini. Sehingga kelak ia berjalan dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya dalam usia yang semakin bertambah. Anak kita ini pun akan semakin bertambah dalam pemahaman iman kepada Kristus yang sudah memerdekakan dia. Ini PR besar bagi gereja. Ini PR besar bagi orang tua. Ini PR besar bagi para saksi. Karena tidak akan kita biarkan anak kita begitu saja bertumbuh secara alamiah, tetapi kita harus membimbingnya, mengarahkannya agar kelak ia benar-benar memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Dia akan benar-benar memahami mengapa saya percaya kepada Kristus itu.
perkenalkanlah baptisan. Perkenalkanlah iman Kristen ini kepadanya. Dan anak kita pasti akan bertanya, Mama, apa ada anak baptis itu Mama? Pangsing memangnya kilan-kilan meratakan, apa katanya Pak Berkotakan? Jadi orang tua harus memahami dulu apa itu baptisan. Dan karena itu, sebelum baptisan diberikan kepada anak kita, ada yang namanya katekisasi. Katekisasi adalah proses belajar mengajar tentang dasar-dasar iman. Di situ ada kateket dan katekis, ada guru dan ada yang diajar. Karena itulah firman Tuhan menegaskan kepada kita, hendaklah kita terus bergerak dalam iman kita. Semakin tinggi kita bergerak, semakin kita memahami semuanya ini. Karena itu kunci untuk memahami firman Tuhan bukanlah semata-mata melihat firman itu dari sudut pandang logika, tetapi harus dilihat dari iman hati. Hatilah yang akan menjelaskan, hatilah yang akan memberitahu, hatilah akan mengingatkan kita. Karena logika sangat terbatas adanya. Logika tidak akan mampu memecahkan misteri keilahian Allah. Tetapi hati dapat mengimani kasih Allah dalam Kristus Yesus ini. Karena itu untuk memahami firman Allah, pahamilah dengan hati. Teduhkan pikiran, tenangkan pikiran, jauhkan pikiran-pikiran manusiawi, biarkan roh dalam lubuk hati terdalam berbicara, membisikkan, yang disebut dengan bisikan-bisikan kata hati. Tenangkan emosional kita, biarkan Allah berbicara dalam hati kita, maka kita akan mengerti apa kehendak Tuhan, apa arti firman yang Ia sampaikan kepada kita. Dengan memahami itu dengan benar dan baik, maka iman kita akan melonjak dan akan bertumbuh semakin dewasa. Dan peran sukacita kita hari ini, kita sangat-sangat bersukacita. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Tidak membiarkan cucu kita, anak kita, tetapi Dia mengangkat dan memerdekakan anak cucu kita. Alangkah bahagianya kita. Bangsa Indonesia saja, ketika merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, luar biasa bangga. Apalagi kita dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dunia. Bagaimana kebahagiaan kita. Dan inilah motivasi keluarga naikkan syukurnya kepada Tuhan Allah. Dan karena itulah saya mengambil Kidung Jemaat nomor 14 tadi, ayat yang keempat. Kepadanya lah syukur abadi. Kepadanya sembah tak henti, kuasa dan hikmat, pujian merdu, kemuliaan, hormat, dan kasih dari Allah. Apa yang kita naikkan kepada Allah akan tertuju kepada Dia dan sampai kepada Dia jika kita naikkan dengan hati. Semoga sukacita kita pada siang hari ini menjadi sukacita di sepanjang hari kehidupan kita ke depan. Dan kita terus dimotivasi untuk menumbuhkan iman kita semakin kuat dalam pengharapan iman kepada Kristus Yesus. Sehingga semua janji Kristus kita dapat raih karena Tuhan kita letakkan dalam hati kita. Pujilah Dia yang maha baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita aminkan firman ini dengan kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Allah atas segala sampai kantong pundi selesai dijalankan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Even when you feel low, you can still go.